Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Video ringan kali ini adalah tentang bagaimana cara mendapatkan suntik vaksin COVID-19 di Amerika Serikat. Cukup banyak negara yang tidak mengizinkan warga negara asing masuk ke negaranya jika belum divaksin COVID dosis penuh sebanyak 2 kali. Sebut saja seperti Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Mesir, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Spanyol, dan masih banyak lagi yang lainnya. Suntik vaksin saya yang pertama dulu dilakukan di Indonesia pada akhir Agustus 2021. Memang agak sedikit terlambat karena saat itu saya masih menunggu kepastian jadwal interview Green Card dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang tidak kunjung jelas. Kalau kita sudah terlanjur suntik vaksin, maka kita tidak bisa medical check up sebelum selang 28 hari sejak vaksin dilakukan. Karena saat MCU juga akan diberikan 4 buah vaksin yang lain nantinya. Saya cukup beruntung karena Rumah Sakit Premier Bintaro membolehkan saya untuk medical check up di tanggal 23 September 2021 lalu. Meskipun saat itu belum genap 28 hari sejak suntik vaksin COVID dosis pertama dilakukan. Dan karena saat MCU tersebut juga akan diberikan beberapa vaksin lainnya seperti DPT, influenza, campak rubella, dan cacar air, sehingga dosis kedua vaksin COVID-nya harus ditunda 28 hari sejak medical check-up tersebut. Untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19 di Amerika Serikat itu tidak terlalu sulit syaratnya. Cukup bawa tanda pengenal saja, paspor juga boleh. Jadi vaksin akan diberikan bukan hanya untuk warga negara atau pemegang green card saja, tapi warga negara asing seperti turis juga bisa mendapatkan vaksin di Amerika Serikat sini secara gratis. Lokasinya pun cukup banyak tersedia di mana-mana. Beberapa farmasi besar seperti Walgreens, CVS, Ultracare, Rite Aid, bahkan termasuk beberapa fakultas kedokteran dari universitas besar juga menyediakan lokasi untuk kita bisa suntik vaksin COVID-19 ini. Namun tidak seperti beberapa bulan lalu, di mana kita bisa langsung datang dan suntik. Kalau Anda ingin suntik vaksin di Amerika Serikat saat ini, harus melalui appointment secara online terlebih dahulu. Dan karena saat ini sudah lewat 28 hari sejak saya MCU di Jakarta dulu, sekarang saya akan coba buat appointment untuk suntik vaksin di Walgreens. Walgreens ini kalau di Jakarta mungkin mirip seperti toko obat Guardian atau Century yang ada di mall-mall besar. Saya pilih Walgreens karena salah satu outletnya kebetulan dekat dengan lokasi saya tinggal di sini. Websitenya adalah walgreen.com. Di sini ada catatan ya, kalau untuk anak usia 5-11 tahun, CDC merekomendasikan suntiknya dengan Pfizer ya. CDC itu Center of Disease Control and Prevention atau Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Langsung kita pilih schedule vaksin. Kemudian di sini ada pilihan apakah vaksinnya vaksin COVID atau booster atau vaksin flu. Kita pilih yang ini ya. Karena ini adalah suntikan yang kedua, dosis yang kedua. Lalu zip code-nya sesuai dengan lokasi dekat Anda tinggal. Baltimore. Kemudian tanggal lahir. Lalu apakah pasien pernah menerima suntikan vaksin sebelumnya? Karena sudah pernah yang pertama, maka saya pilih yang ini. Lalu ada pertanyaan, kapan suntik pertama vaksin dulu? Dan dosis pertamanya pada saat itu apa? Yang ini dijawab saja no. Lalu next.
lalu pilih lokasi dan jamnya, kemudian pilih next, next lagi. Kalau Anda mau sekalian dengan flu vaksin bisa tambah sini, tapi kalau tidak langsung next. Nah, di sini ada dua pilihan, Anda bisa sign in, bikin account, atau sebagai guest. Kalau kita sign in, di sana nanti semua data-data akan diisi di sana. Nah, sehingga pada saat di Walgreen nanti tidak perlu ada isian terlalu banyak lagi. Tapi kalau kita isi guest, akan ada form yang harus kita isi nantinya. Dan harus kita bawa ke Walgreen pada saat kita suntik dosis kedua. Formulir isian atau daftar pertanyaan yang harus diisikan sebelum proses vaksin dilakukan pada dasarnya isinya sama seperti di Indonesia. Antara lain seperti, apakah Anda merasa sakit hari ini? Apakah dalam 14 hari terakhir pernah didiagnosa atau dites positif COVID? Apakah dalam 14 hari terakhir ada close contact dengan pasien COVID? Apakah punya riwayat alergi atau vaksin? Dan sebagainya. Setelah pengisian formulir tersebut, selanjutnya Anda hanya tinggal datang ke lokasi vaksin sesuai dengan jadwal janji yang sudah dibuat. Pagi ini saya akan ke Walgreens untuk suntik vaksin dosis kedua Moderna. Walgreens itu adalah salah satu perusahaan farmasi besar, tapi dia memiliki banyak outlet. Dan kebetulan di dekat rumah saya ada Walgreens, jadi minggu lalu saya udah bikin appointment untuk bisa ambil dosis kedua hari ini. Ikuti perjalanan saya. Turn right toward Clipper Park Road, then turn left onto Clipper Park Road. Kawasan tempat saya tinggal ini dulunya adalah daerah industri. Jadi masih kelihatan bangunan-bangunan bekas pabrik seperti yang di depan itu. Itu dibiarkan begitu aja kondisinya. Jadi hanya diperbaiki struktur utamanya saja. Tapi kalau fungsinya tidak digunakan untuk tempat tinggal, maka jendela-jendela juga dibiarkan. Itu adalah garasi ya. Garasi mobil-mobil yang ada apartemen. Nah, yang di depan itu, yang terowongan itu, di atasnya itu adalah kafe itu. Cukup ngehit di Instagram itu. Kafenya ini ada di sebelah kanan sini pintu masuknya. Sekarang ini sudah jadi kawasan hunian. Kiri kanan ini semuanya, hampir semuanya adalah apartemen. Untuk bangunan-bangunan yang lama itu dibiarkan strukturnya seperti kondisi waktu era industri dulu. Nah, ini yang sebelah kanan ini apartemen ini. Saya tinggal di pinggiran Baltimore karena memang terasa lebih nyaman bagi saya dan keluarga ya. Kalau di Baltimore itu sedikit tinggi tingkat kriminalitas. Nah, kalau ada tanda stop seperti itu, kita harus stop ini sebetulnya. Jadi roda ban kita itu harus total berhenti. Kalau kelihatan sama polisi itu kita bisa kena tilang gitu. Nah, ini ada jalan kereta listrik. Jadi kalau di video sebelumnya saya pernah ceritakan ada 3 jenis moda transportasi di Baltimore, yaitu bis, metro, dan kereta listrik. Yang tadi itu adalah kereta listrik. Bedanya dengan metro adalah kalau metro di bawah tanah, kalau kereta listrik adanya di atas jalan raya seperti tadi. Kalau kita beli tiket, cukup 1 tiket kita bisa naik ke 3 moda transportasi itu di waktu yang bersamaan pindah-pindah. Di setiap perapatan hampir selalu ada tanda stop, di mana kalau kita melihat tanda itu kita harus berhenti total melihat kondisi kiri dan kanan. Berhenti total itu artinya ban kita tidak boleh berputar.
seperti yang di depan ini. Nah, kita lihat kalau misalnya aman baru boleh jalan. Kalau ada polisi itu bisa di stop, ditilang itu kalau misalnya roda kita masih kelihatan berputar. Wall greennya ini nggak terlalu jauh ya, sengaja saya pilih yang dekat sini. Sebentar lagi kita udah sampai di wall green. Take the second right onto Fall Road, then Ya, your belok kanan. destination will be on the Udah right. sampai wall green. Nah, itu wall green yang di sebelah kanan. Nah, itu dia. Kita akan parkir di depan situ. Ini lampu merah, belok kanan tidak boleh. Tapi sepertinya kalau kita masuk parkir masih boleh maju. Atau kita maju aja mungkin ya. Karena yang sebelah yang tidak boleh belok itu yang jalan sebelah sana. Do you need my sign? No, that's quite all right. And are you at the same address? Yes, same address. So give me a couple of minutes to get you into the no problem. system. I can. I know, what a world we live in, right? Anything open? If not, you would have to call in Walgreens and they have to set up an appointment for you because we don't have access to all of their systems. Okay, and keep your arm nice and relaxed, okay? Ya, alhamdulillah ya udah selesai suntik vaksin dosis keduanya. Tadi di dalam tidak terlalu banyak pertanyaan karena memang hampir semua pertanyaan sudah saya jawab isiannya secara online. Tadi hanya saya serahkan print out dari bukti vaksin dosis pertama waktu di Indonesia. Saya print dari aplikasi Peduli Lindungi. Saya serahkan ke mereka dan kemudian disuruh tunggu. Sesudah itu dipanggil ke dalam dan disuntik vaksin dosis kedua. Sesudah disuntik vaksin saya mendapatkan kartu seperti ini. Jadi dosis pertamanya dipindahkan ke ini, kemudian dosis keduanya dituliskan ke bawah sini. Masih lebih canggih di Indonesia ya, sudah menggunakan aplikasi. Mereka masih menggunakan hard copy seperti ini. Tapi anyway, udah lega karena sudah 2 kali suntik vaksin. Artinya kalau mau jalan-jalan ke Kanada, Kanada welcome. Karena Kanada salah satu negara yang tidak mengizinkan warga negara asing masuk ke negaranya kalau belum full divaksin 2 kali. Semoga video ini menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.